Dalam upaya mewujudkan pesantren ramah anak, DP3AP 2KB Provinsi Jawa Tengah bekerjasama dengan Kanwil Kemenak Jateng untuk menyelenggarakan pelatihan keterampilan hidup remaja. Acara ini digelar di kantor BPSDMD mulai tanggal 14 sampai 15 Mei 2025. Ratusan pesantren di Jawa Tengah turut mengikuti kegiatan tersebut, baik pondok besar maupun kecil yang sudah terdaftar di sebuah forum Pondok Nahdlatul Ulama atau NU Jawa Tengah. Kegiatan ini bertujuan agar kasus bullying hingga pelecehan seksual di lingkungan ponpes bisa dikendalikan dan diminimalisir. Hadir pula Wakil Gubernur Jawa Tengah, Tajo Yasin Maimun atau Gus Yasin, sebagai tamu undangan untuk membuka acara tersebut. Ia mengatakan jika suatu pesantren ingin sejahtera, bukan hanya penguatan di bidang visi, namun juga mental yang kuat yang harus diterapkan di seluruh santri. Dirinya juga mengatakan jika program keterampilan ini sudah bisa berjalan, maka akan menjadi percontohan bagi lembaga-lembaga yang lain. Pihaknya juga tidak menutup kemungkinan bakal bekerja sama dengan gereja maupun wihara yang menyelenggarakan pendidikan boarding school. 520.000 sekian santrinya, sehingga ini rentan terhadap permasalahan-permasalahan tersebut, sehingga kita kumpulkan pengurusnya, kita kumpulkan ustadz-ustadznya, kita ajak kerjasama semua untuk berbicara tentang ini, dan ini kalau sudah menjadi baik nanti akan menjadi contoh lembaga-lembaga yang lain. Juga tidak menutup kemungkinan nanti kita juga adakan kita kerjasama dengan gereja atau wihara yang menyelenggarakan pendidikan boarding school. Ini juga kita harus kumpulkan juga, karena di sana juga ada kerawanan terhadap kekerasan seksual dan terhadap anak, perempuan, dan bullying. Jadi saya rasa ini tepat sasaran dan ini menjadi nawacita kita. Ya, kami tentu karena pondok pesantren itu kan kita mengajarkan akhlak ya. Jadi sekarang dikumpul-kumpulkan pendidikan akhlak itu yang terbaik di pondok pesantren, tetapi sekarang muncul permasalahan seperti ini, maka memang ini harus diwaspadai, kita harus perketat, kita harus selektif, penjagaan bukan hanya terhadap hubungan perempuan dan laki-laki ya. Saat ini juga sejenis ini juga harus kita awasi dan harus kita bukan didoktrin sebenarnya, tetapi kita pahamkan kepada permasalahan-permasalahan itu, larangan-larangan itu dilakukan. Sementara itu, Kepala DP3AP 2KB Provinsi Jawa Tengah, Emma Rahmawati, mengatakan bahwa pihaknya ingin membangun kesadaran atau awareness untuk bersama-sama bagaimana mencegah kekerasan yang ada di lingkungan pesantren maupun boarding school. Pihaknya juga menjelaskan bahwa pentingnya membangun sistem bagaimana mencegah, menangani, hingga memulihkan jika mengalami kasus kekerasan. Kalau saya sangat besar ya, karena kan itu kita nggak bisa yang namanya pengasuh atau pengawas kan nggak bisa 24 jam. Orang kadang-kadang satu kandung aja ditinggal bapak ibunya tidur tuh mungkin ngobrol tiba-tiba padu gitu ya. Itu hanya dalam keluarga loh, apalagi ini anaknya orang banyak dalam lingkungan yang mungkin pengawasan kalau semakin besar kan pengawasan juga tidak terlalu ketat gitu kan. Itu saya yakin itu pasti sangat berpotensi. Kemudian yang berikutnya juga media sosial itu kan juga sangat berpengaruh ya besar terhadap anak-anak zaman sekarang. Itu bagaimana contoh-contoh yang terjadi di luar sana kadang-kadang itu membuat mereka mengulang yang terjadi di luar gitu. Meskipun di pondok itu tidak boleh membawa HP, tapi kan paling nggak seminggu sekali dia bisa menggunakan itu untuk kontak dengan orang tua dan sebagainya, tapi kan dia bisa melihat itu. Jadi saya pikir ini pengaruhnya sangat banyak, faktor penyebabnya sangat banyak tentang bullying ini. Nah ini yang potensi itu ada di mana saja, termasuk di tempat-tempat yang banyak anak-anaknya, itu pasti ada. Dari Kota Semarang, Rizky Syahrul, Lingkar TV melaporkan.